Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 103. Ketiganya segera mendahului berjalan di depan. Kemudian Karti yang sedang menjaga Ki Gede yang masih terlampau lemah. Di belakang mereka adalah kedua kawan-kawan Karti yang telah ikut berkelahi melawan orang-orang Ki Tambakwedi. Perjalanan itu adalah perjalanan yang tegang. Setiap saat mereka harus bersiap menghadapi segala macam kemungkinan. Dalam keadaan itu, bagi Menoreh, tidak ada lagi batas yang dapat digoreskan, yang akan memisahkan daerah kekuasaan pasukan Sidanti dan daerah kekuasaan pasukan Samekta. Keduanya mungkin berada di segala tempat, dan keduanya mungkin merondai segala jalan di telatah tanah perdikan Menoreh. Sehingga dengan demikian, maka sukarlah bagi siapapun untuk dapat segera mengenal kawan atau lawan apabila mereka bertemu di perjalanan. Kita melingkari padukuhan Sampit, berkata salah seorang dari ketiga orang yang berkuda di depan. Kemana kita akan pergi? Terdengar suara Ki Argapati. Kita akan pergi ke Karangsari, Ki Gede. Dan kita harus melingkari padukuhan Supit, supaya kita berjalan dekat dengan daerah Wurawari. Kenapa kita memilih jalan Wurawari? Bertanya Karti. Ketiga orang yang berkuda di depan itu tidak ada yang segera menjawab. Bahkan mereka sejenak saling berpandangan. Kenapa? Desak Karti. Belum seorang pun yang menjawab. Ternyata kediaman mereka telah menimbulkan kecurigaan pada Karti, sehingga ia mendesak lebih keras lagi. Kenapa? Heh? Apakah ada rahasia yang harus kalian sembunyikan? Tidak. Tidak sama sekali. Tetapi aku ragu-ragu apakah beritaku tidak akan mengejutkan. Terutama bagi Ki Gede. Bodoh kau, bentak Karti. Kepada siapa kau akan menyampaikan semua persoalan kalau tidak kepada Ki Gede? Tetapi Ki Gede sedang terluka. Apa bedanya? Tetapi ketiga orang itu masih tetap ragu-ragu. Meskipun mereka tidak berpaling, namun tampak bahwa mereka menjadi gelisah. Katakanlah, desis Ki Gede Menoreh kemudian. Apapun yang akan kau katakan, aku akan mendengarkannya. Aku tidak boleh terpengaruh oleh keadaan apapun. Adalah kewajibanku untuk mendengar semua persoalan. Yang baik, dan yang menyulitkan sekalipun. Salah seorang dari ketiga pengawal itu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak dipandanginya wajah kedua kawannya berganti-ganti. Tetapi yang dilihatnya wajah-wajah itu masih tetap memancarkan kebimbangan hati. Katakanlah, desak Ki Gede dalam nada datar. Baiklah, Ki Gede. Tetapi perkenankan aku menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya dari Kakang Samekta, Urahasta, dan para pengawal seluruhnya. Iya. Di semakin terdesak. Pandan Wangi belum tampak di antara para prajurit yang mengundurkan diri. Betapapun juga terasa sesuatu menghentak di dada Ki Gede Menoreh. Ia tidak akan terkejut dan apalagi bingung seandainya ia mendengar berita bahwa rumahnya telah menjadi karang abang, karena dibakar oleh Sidanti. Ia tidak akan tersentak sehingga nafasnya serasa terhenti, kalau ia mendengar bahwa seluruh padukuhan induk telah diduduki oleh Ki Tambakwedi. Tetapi berita yang didengarnya ini adalah, bahwa Pandan Wangi belum ada di antara para pengawal yang mengundurkan diri. Di manakah anak itu agaknya? Terdengar suara Ki Argapati dalam nada yang dalam. Karena itulah maka aku mencarinya kemari, sahut Karti. Oh, kau keliru, potong salah seorang dari ketiga orang berkuda itu. Pandan Wangi ternyata telah menemui Kakang Samekta, bahkan ikut bertempur di medan sebelah barat. Kemudian Kakang Samekta meninggalkannya karena ia harus pergi ke medan yang baru. Ketika pasukan itu mundur, Pandan Wangi tidak ada di antara mereka. Kecemasan yang dalam telah tergores di dinding hati Ki Argapati. Pandan Wangi adalah satu-satunya keturunan yang diharapkannya dapat menyambung namanya kelak, setelah ternyata Sidanti tidak dapat diharapkannya lagi. Tetapi ternyata bahwa gadis itu hilang di peperangan. Kenapa gadis itu dapat terlepas sehingga ia sendiri terjun di dalam peperangan? Terdengar suara Ki Argapati datar. Meskipun Ki Argapati seolah-olah hanya bergumam kepada diri sendiri, namun kata-kata itu telah membuat Karti tertunduk sambil berdesah. Aku minta maaf Ki Gede. Bagaimana kami di rumah mencoba menahannya. Tetapi tiba-tiba saja ia telah lenyap. Ki Argapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya lemah. Ya. Tidak seorang pun dapat dipersalahkan. Anak itu mempunyai kaki untuk melangkah dan mempunyai kehendak untuk mendorong kakinya itu.
Anak itu memang keras kepala. Karti tidak menjawab lagi. Meskipun Ki Gede tidak langsung menyalahkannya, namun ia adalah salah seorang yang diserahi untuk mengawasi anak itu. Dan ternyata anak itu kini hilang. Tetapi Ki Argapati menjadi semakin terperanjat ketika orang yang menyusulnya itu berkata. Beberapa orang melihat, Pandan Wangi terlibat dalam pertempuran melawan Ki Pedasura. Ketika pasukannya mundur, ia tertahan. Maksudnya dapat jelas kami tangkap, melindungi kami yang mundur dari senjata Pedasura yang ganas itu. Tetapi akhirnya, ia sendiri terpisah dari pasukannya. Jadi Pandan Wangi bertempur melawan Ki Pedasura, bertanya Argapati yang menjadi semakin cemas. Ya, Ki Gede. Seorang melawan seorang? Ya, Ki Gede. Oh. Ki Argapati menarik nafas dalam-dalam. Tanpa sesadarnya terdengar kata-kata dari sela-sela bibirnya. Hanya kekuasaan Tuhan saja yang akan dapat melepaskannya. Pedasura belum akan dapat dilawannya. Meskipun ia mempunyai bekal yang cukup namun pengalaman setan itu jauh lebih banyak dan luas. Ia tidak mempunyai batas bagi perbuatannya. Apapun dapat dilakukannya untuk mencapai tujuannya. Para pengawal yang mendengar kata-kata itu pun menjadi semakin cemas pula. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan apa yang telah terjadi dengan Pandan Wangi. Dan tiba-tiba saja mereka terperanjat ketika Ki Gede berkata, kita pergi ke bekas pertempuran itu. Aku ingin melihat sendiri, apakah yang sudah terjadi. Dada Karti menjadi berdebar-debar. Betapapun ia merasa bersalah, namun diberanikan dirinya berkata. Ki Gede, bukankah tempat itu masih terlampau berbahaya? Ya, sangat berbahaya, sahut salah seorang dari ketiga pengawal yang menjemputnya. Pedasura agaknya meninggalkan sekelompok orangnya di sekitar bekas pertempuran itu. Apapun yang akan terjadi aku akan melihat, kata-kata Argapati tiba-tiba menjadi tajam. Aku ingin melihat, apakah aku dapat menemukan mayat anakku. Kalau tidak maka ia pasti dibawa oleh Pedasura. Jika demikian, maka Pandan Wangi akan mengalami penderitaan yang mengerikan. Ki Gede berhenti sejenak. Lalu terdengar ia menggeram. Kalau demikian halnya, maka aku sendiri akan memimpin langsung pasukan menoreh yang ada untuk merebut kembali semua kedudukan. Aku harus menemukan Pandan Wangi dalam segala keadaan dan menemukan kembali keutuhan tanah perdikan menoreh, meskipun kini sudah tersayat-sayat. Dada Karti berdesir mendengar kata-kata itu. Ki Gede adalah seorang yang keras hati. Hampir setiap kata-katanya dilakukannya dengan baik. Karena itu maka dengan hati-hati ia berkata. Tetapi bukankah Ki Gede kini sedang terluka? Lukaku tidak seberapa. Aku sudah sembuh dan aku berterima kasih kepada orang bercambuk itu. Tetapi, Karti masih mencoba menahannya. Apabila Ki Gede langsung terjun di peperangan maka luka itu akan berbahaya. Jadi maksudmu, aku baiknya tidur di pembaringan, sedang anakku dan seluruh tanah perdikan menoreh sedang dibakar oleh api kedengkian, nafsu dan pamrih yang melonjak-lonjak, suara Ki Gede menjadi semakin keras, dan bahkan hampir berteriak. Karti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kecemasan yang merambat di dadanya menjadi semakin dalam tergores di dinding jantungnya. Ki Gede sudah mulai menentukan sikap. Jika demikian, maka sulitlah baginya, dan bagi siapapun untuk mengurungkannya. Karti adalah seorang yang sudah cukup lama berada di samping Ki Gede. Ia tahu benar sifatnya dan tabiatnya. Namun pengetahuannya tentang watak Ki Gede itulah yang kini membuatnya bingung dan tidak menentu. Cepat, tiba-tiba Ki Gede berteriak. Pacu kuda ini. Oh. Karti berdesah. Cepat, kau dengar. Jurit yang mengundurkan diri. Baiklah, Ki Gede. Karti tidak dapat berbuat lain kecuali mempercepat langkah kudanya. Dengan demikian maka yang lain pun menjadi semakin cepat pula. Kita tidak hanya sekedar lewat di daerah Hurawari. Tetapi kita akan singgah di padesan itu. Bukankah maksudmu, pertempuran berlangsung di daerah itu? Bukankah begitu, berkata Ki Gede kepada ketiga pengawalnya yang berkuda di depan. Ya, Ki Gede, jawab salah seorang dari mereka. Tetapi tempat itu benar-benar berbahaya. Kalau kita lewat di sekitarnya, mungkin kita akan mendapat bahan untuk mengetahui di mana Pandan Wangi berada. Tetapi kalau kita langsung masuk ke daerah Hurawari dalam keadaan serupa ini, maka kita telah kehilangan perhitungan. Persetan, sahut Argapati.
Aku sendiri akan melihat darah itu. Aku bukan seorang yang terlampau bodoh dan tidak mempunyai perhitungan. Tetapi aku akan melihat bekas pertempuran. Ki Gede, suara Karti merendah. Bagaimana mungkin Ki Gede akan melakukannya? Baiklah, aku dengan kedua kawanku inilah yang melihatnya. Kami dapat mempergunakan cara apapun, sambil bersembunyi atau merangkak di antara tumbuh-tumbuhan. Tetapi kami tidak sedang terluka seperti Ki Gede saat ini. Terdengar Ki Gede menoreh menggeretakkan giginya. Seakan-akan ia sama sekali tidak mendengar kata-kata Karti itu. Bahkan ia berkata dengan lantangnya. Kalau perlu aku akan masuk ke padesan yang sudah diduduki pasukan Sidanti. Aku ingin tahu dengan pasti, apakah yang sudah terjadi dengan Pandan Wangi. Karti menarik nafas dalam-dalam. Tubuh Ki Gede menoreh masih terlampau lemah. Hanya kadang-kadang saja ia menghentakkan dirinya, namun kemudian ia tersandar kembali ke dada Karti yang duduk di belakangnya. Jangan terlampau banyak bergerak Ki Gede. Aku takut kalau luka itu kembali berdarah lagi, berkata Karti kemudian. Ki Gede tidak menjawab. Tatapan matanya jauh menembus kabut malam yang keputih-putihan di bawah sinar bulan yang sedang purnama. Setitik embun jatuh dari dahan di atas mereka. Dingin. Namun betapa hangatnya dada Karti yang gelisah itu. Kalau benar-benar Ki Gede kehilangan pengamatan diri karena hilangnya Pandan Wangi, maka keadaan akan menjadi semakin sulit. Kalau terjadi sesuatu atas Ki Gede, maka pasukan menoreh akan kehilangan induknya, seperti sapu lidi kehilangan suhnya. Maut bertebaran terserak-serak di halaman. Ketika mereka telah melampaui bulak di sebelah padukuhan Supit yang kecil, hati Karti menjadi semakin berdebar-debar. Sebentar lagi mereka akan sampai ke Pategalan, berseberangan dengan padukuhan kecil tempat pasukan Samekta menunggu gerombolan Ki Pedasura. Tiba-tiba ketiga pengawal yang berkuda di depan merapat dan saling berbisik. Kita bawa Ki Gede ke Pategalan. Bekas pertempuran di Pategalan itu sajalah yang kita tunjukkan kepadanya supaya ia tidak mendekat ke padesan di sebelah. Aku yakin bahwa di padesan itu pasti dijaga oleh pasukan Sidanti. Iya, jawab yang lain. Dengan demikian pasti akan lebih aman bagi Ki Gede. Mereka mengangguk-anggukkan kepala mereka. Dan dengan demikian maka mereka agak menjadi tenteram. Karena mereka tahu bahwa Ki Argapati benar sedang dalam keadaan parah. Karena itu, ketika mereka sampai ke simpang 3 yang menuju ke Pategalan yang agak rimbun itu, ketiga pengawal yang berada di depan itu pun berbelok. Heh, kenapa mereka berbelok? Bertanya Ki Gede. Tunggu, teriak Karti. Ketiga pengawal itu pun segera menarik kekang kuda mereka. Salah seorang dari mereka berpaling sambil meletakkan jari telunjuknya di depan mulut. Pest, di padesan itu sedang berjaga-jaga pasukan Sidanti, desis salah seorang dari mereka setelah Karti mendekat. Tetapi kenapa kalian berbelok kemari? Bertanya Ki Argapati. Bukankah kita masih harus maju lagi untuk mencapai Wurawari? Pertempuran itu terjadi di Pategalan itu Ki Gede, jawab salah seorang dari mereka. Ki Gede mengerutkan keningnya. Namun ia menggeram. Aku ingin melihat. Mereka pun kemudian meneruskan perjalanan itu. Ketika mereka sampai di ujung Pategalan, maka mereka pun segera berhenti. Satu-satu mereka turun dari kuda mereka dengan penuh kewaspadaan. Tangan-tangan mereka telah melekat di hulu pedang masing-masing. Dengan hati-hati Karti menolong Ki Gede turun dari kudanya dan memapahnya berjalan perlahan-lahan memasuki Pategalan yang sunyi itu. Sementara itu, seorang dari mereka berdiri di luar Pategalan untuk mengawasi kuda-kuda mereka. Demikian mereka memasuki Pategalan itu, maka segera Ki Gede menggeram. Ketiga pengawal itu tidak menipunya. Ki Gede masih sempat melihat bekas pertempuran. Bahkan masih dilihatnya beberapa sosok mayat yang terbaring di tanah. Mayat-mayat itu akan tinggal di tempatnya sampai besok. Kalau orang-orang Sidanti di padukuhan sebelah sempat, maka mayat-mayat itu baru akan dikuburkan. Hem. Ki Gede berdesah. Perang yang kisruh. Ya, Ki Gede, perang berubuh. Ki Gede tidak menyahut. Perlahan-lahan sambil berpegangan leher Karti ia melangkah maju semakin dalam. Dilihatnya bekas peperangan itu dengan tegangnya. Hampir setiap mayat yang dijumpainya ditatapnya dengan tajamnya dan bahkan kadang-kadang diamatinya dengan seksama. Kadang-kadang memang dijumpainya mayat-mayat orang yang pernah dikenalnya, pengawal tanah perdikan menoreh.
Apakah pasukan Pedasura telah membersihkan medan ini dengan mengambil mayat kawan-kawannya dan mereka yang terluka parah? Bertanya Ki Gede menoreh. Aku kira belum, Ki Gede. Mayat masih banyak berserakan. Kalau Ki Gede sempat memperhatikan seluruh bekas medan ini. Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, menilik korban yang jatuh, seharusnya pasukan menoreh tidak dapat terdesak mundur. Kalau keadaan tidak berubah, Ki Gede. Tetapi suara titir yang menjalar dari timur telah menarik sebagian pasukan ini bersama Ki Samekta sendiri. Sedangkan Pandanwangi tetap berada di medan ini. Ki Gede mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Ia masih juga melangkah maju menyusur bekas medan yang basah-basah. Aku akan menyusur garis surut pasukan menoreh, tiba-tiba Ki Gede bergumam. Karti terperanjat. Sehingga dengan serta-merta ia berkata, terlampau berbahaya Ki Gede. Ki Gede tidak menjawab, tetapi ia melangkah terus sambil berpegangan pundak Karti. Ki Gede masih terlampau lelah. Seandainya tidak ada bahaya apapun di perjalanan, maka Ki Gede akan terlampau banyak membuang tenaga. Aku tergantung di pundakmu. Tiba-tiba Ki Gede bergumam. Itu bukan berarti Ki Gede tidak mengeluarkan tenaga. Tetapi tenagaku masih cukup. Jangan kau cemaskan. Aku tidak akan mati karena berjalan menyusur jalan surut sampai ke tempatnya yang sekarang. Di sepanjang jalan mundur itu aku akan mencari mayat Pandanwangi. Karti menjadi bingung. Tetapi ia tidak dapat berhenti, karena Ki Gede yang tergantung di lehernya masih berjalan selangkah-selangkah terus, meskipun dengan susah payah. Tetapi yang mencemaskan Karti dan pengawal-pengawal yang lain, bukanlah tenaga yang akan dikeluarkan oleh Ki Gede itu sendiri, meskipun hal itu pun harus mendapat perhatian, tetapi bahwa di garis surut para pengawal tanah perdikan menoreh itu, pasti akan ditemui suatu pengawalan yang ketat dari orang-orang Sidanti. Ki Gede, berkata salah seorang dari ketiga pengawal yang menjemput Ki Gede. Kalau kita akan menyelusur garis surut itu, berarti kita harus berjalan dari sini sampai ke Karangsari. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Apabila ia ingin menyusur bekas peperangan sampai ke tempat para pengawal itu menarik diri, memang ia harus berjalan dari Pategalan itu, lewat Wurawari melalui beberapa bulak lagi sampai ke Karangsari. Meskipun demikian Ki Gede bergumam. Tetapi aku akan menemukan putriku di sepanjang daerah itu. Tak seorang pun yang segera dapat menjawab. Mereka terpaksa berjalan menurut bekas-bekas peperangan di Pategalan itu. Semakin lama semakin menepi. Para pengawal yang menjemput Ki Gede tahu benar, bahwa sebentar lagi mereka harus melalui daerah persawahan yang terbuka semakin dekat dengan tempat-tempat yang mungkin dihuni oleh orang-orang Sidanti. Ketika mereka melangkah semakin maju lagi, tiba-tiba salah seorang dari ketiga pengawal itu berkata, Ki Gede, tidak ada gunanya kita mencarinya lebih jauh. Ki Gede memandangnya dengan penuh keheranan. Kenapa? Di sini Pandanwangi bertempur. Ki Argapati dalam nada yang dalam. Aku tahu, jawab Ki Gede. Tetapi bukankah mereka mundur? Yang mundur adalah pasukan pengawal. Pandanwangi mencoba melindungi kami. Aku tahu betapa besar tanggung jawabnya sebagai putra Ki Gede. Kami sudah mencoba untuk membawanya serta. Tetapi ia tidak bersedia. Sedang keadaan peperangan telah memaksa kami untuk selangkah demi selangkah mundur terus, kalau kami tidak ingin binasa sesuai dengan perintah Pandanwangi sendiri sebagai pimpinan kami waktu itu sepeninggal Samekta. Wajah Ki Gede menjadi semakin tegang. Pandanwangi terpaksa bertempur seorang lawan seorang melawan Ki Pedasura. Tiba-tiba terdengar Ki Gede menggeram. Sejenak ia berdiri membeku tergantung di pundak Karti. Namun kemudian ia berkata lantang. Kita kembali ke induk pasukan di Karangsari. Aku akan memimpin pasukan itu langsung ke padepokan induk. Aku harus menemukan Pandanwangi dalam keadaan apapun. Para pengawalnya menjadi berdebar-debar. Dan mereka mendengar Ki Gede berkata, di sini aku tidak menemukan mayatnya. Anak itu pasti dibawa oleh Ki Pedasura. Dada Karti menjadi semakin bergetar. Bahkan para pengawal itu menjadi terbungkam untuk sejenak. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, apabila demikian, maka aku akan tinggal di sini. Untuk apa? Aku akan mencoba mencari sekali lagi. Lebih teliti di daerah peperangan ini. Ki Gede berpikir sejenak.
Kemudian katanya, "Terserahlah kepadamu. Tetapi aku akan segera menyiapkan pasukan yang ada. Aku tidak mau menunda lagi. Hilangnya Pandan Wangi adalah karena salahku. Aku terlalu bernafsu untuk menjaga harga diriku dengan perang tanding itu, sehingga keadaan tanah perdikan ini menjadi terpecah belah, dan anakku satu-satunya itu hilang." Ki Gede tidak menunggu jawaban apapun lagi. Bersama Karti ia segera kembali ke kudanya. "Cepat, kita pergi ke Karangsari." Setelah menolong Ki Gede naik, maka Karti pun segera naik pula. Dua dari mereka tinggal di Pategalan itu untuk melihat kemungkinan yang mengerikan apabila hal itu terjadi atas Pandan Wangi. Sedang Ki Gede dengan tergesa-gesa segera meneruskan perjalanan mereka ke Karangsari. Di perjalanan itu Ki Gede bergumam, "Kita hindari daerah yang dikuasai Sidanti." Karti mengerutkan keningnya. Ia agak heran mendengar pesan itu. Selama ini Ki Gede agaknya sama sekali tidak ingin menghindar dari kemungkinan bertemu dengan lawan, namun tiba-tiba pesan itu diberikannya. "Aku akan memimpin pasukan," geramnya kemudian. Karti mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia tahu bahwa Ki Gede merasa bahwa tugasnya masih belum selesai, sehingga ia tidak mau tertahan lagi di perjalanan ini. Kuda-kuda itu pun kemudian berpacu dengan kencangnya. Debu yang keputih-putihan meloncat di belakang kaki-kaki kuda yang berderap di jalan kecil di tengah-tengah bulak yang panjang. Sementara itu bulan di langit sudah menjadi terlampau rendah. Di ujung timur telah menyala cahaya fajar yang kemerah-merahan. Semakin lama menjadi semakin cerah. Di kejauhan terdengar suara kokok ayam yang seakan-akan menjalar dari satu kandang ke kandang yang lain. Sahut menyahut tanpa menghiraukan apa saja yang telah terjadi di atas tanah perdikan menoreh yang sedang kemelut dibakar oleh api pertentangan di antara mereka yang selama ini bersama-sama memelihara. Apalagi setelah ada orang-orang yang tidak dikenal mencoba memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka sendiri. Kuda-kuda yang berlari di tengah-tengah bulak itu semakin lama menjadi semakin dekat dengan sebuah padesan yang agak besar, yang menjadi tempat pasukan menoreh menarik diri, Karangsari. "Apakah perempuan dan anak-anak ada di Karangsari itu pula?" bertanya Ki Gede tiba-tiba. "Tidak, Ki Gede," jawab salah seorang pengawal. "Mereka berada di Patemon." Ki Gede mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi terdengar ia menggeram, sementara langit menjadi semakin cerah. Namun agaknya Ki Gede tidak ingin melihat matahari terbit dalam perjalanannya. Sehingga dengan memandangi langit yang semburat merah kekuning-kuningan ia berkata, "Karti, kita harus sampai ke Karangsari sebelum fajar." "Kita akan berusaha, Ki Gede," sahut Karti sambil mempercepat kuda mereka pula. "Aku harus segera mempersiapkan pasukan menoreh," geram Ki Gede. Karti tidak menyahut. Tetapi ia sudah tidak terlampau gelisah lagi. Mereka sudah tidak akan melampaui tempat-tempat yang dapat dianggap berbahaya, yang mungkin menjadi tempat-tempat bersembunyi bagi para peronda dari pihak Sidanti. Karangsari itu pun kemudian telah berada di hadapan mereka. Sebuah padesan yang tidak begitu besar, dikitari oleh rumpun bambu ori yang lebat, seolah-olah sengaja ditanam sebagai benteng yang kuat untuk melindungi desa Karangsari dari bahaya. Di antara rumpun bambu ori yang penuh dengan duri-duri yang tajam itu, terdapat sebuah lorong yang sempit menyusup di bawah sebuah regol yang kuat. Itu adalah salah satu dari 4 jalan untuk memasuki desa Karangsari di 4 penjuru. Ki Gede serasa tidak sabar lagi menunggu langkah kaki kudanya. Ingin ia meloncat langsung memasuki desa yang berpagar rapat itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada membiarkan dirinya tetap duduk di atas punggung kuda bersama dengan Karti. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka segera mereka melihat beberapa pengawal bersenjata berdiri di depan regol desa. Sikap mereka menunjukkan kesiapsiagaan mereka. Senjata-senjata telanjang tergenggam di tangan mereka dengan eratnya. Beberapa orang di antara mereka menyongsong maju dengan tombak merunduk setinggi dada. Beberapa puluh langkah dari regol itu Karti memperlambat langkah kudanya. Para pengawal yang lain kini berada di belakangnya. Dengan dada berdebar-debar Karti mengangkat tangan kanannya ke atas tanpa senjata. Dan sebelum ia menghentikan kudanya terdengar salah seorang pengawal berteriak, "Ki Gede!" Yang lain pun segera meloncat keluar dari regol padesan itu. Berdesak-desakan. Dan mereka melihat bahwa sebenarnya lah yang berada di atas punggung kuda bersama dengan Karti itu adalah Ki Gede menoreh.
Maka mereka pun segera menyibak, memberi jalan supaya kuda Ki Gede Menoreh dapat melangkah maju. Ketika sorot matahari yang pertama jatuh di atas desa Karangsari, maka Ki Gede pun telah berada di regol desa itu. Di antara para pengawalnya ia merasa dirinya menjadi lebih baik. Dengan dada yang gemetar ia berkata, "Kita harus menebus kekalahan ini." Sejenak pengawal-pengawalnya terdiam memandangi wajah Ki Gede yang pucat. Namun kemudian seperti hentakan yang melonjak dari dalam dada masing-masing, mereka berteriak menyambut. "Ya, kita harus menebus kekalahan ini." Samekta dan Nurahasta yang mendengar suara ribut itu segera berlari-lari keluar dari rumah di ujung desa itu, yang mereka pakai sebagai tempat untuk melakukan pimpinan atas para pengawal tanah perdikan Menoreh. Mereka terperanjat ketika mereka melihat Ki Argapati yang pucat duduk di atas punggung kuda dibantu oleh Karti. "Apakah Ki Gede terluka?" bertanya Samekta dengan serta-merta. Ki Gede mengangguk perlahan-lahan. Dipandanginya wajah Samekta dan Nurahasta berganti-ganti. Seolah-olah ia ingin melihat apa saja yang telah mereka lakukan selama ini. Sorot mata Ki Gede terasa terlampau tajam menusuk dada kedua pemimpin pengawal tanah perdikan Menoreh itu. Perlahan-lahan kepala mereka pun kemudian tertunduk. Seolah-olah Ki Gede sedang mengamati ketidakmampuan mereka mempertahankan tanah perdikan ini dari kehancuran. Ki Gede melihat kegelisahan di wajah kedua orang itu, sehingga dengan nada yang dalam ia berkata, "Aku tidak dapat menyalahkan kalian dan menyalahkan siapapun. Aku tahu bahwa kalian telah berbuat sebanyak-banyaknya yang dapat kalian lakukan. Aku yakin bahwa semua orang telah berjuang untuk mempertahankan tanah ini, selain aku sendiri yang asyik memanjakan perasaan tanpa nalar yang bening. Sekarang tanah ini terluka parah dan aku sendiri pun terluka pula." Semua orang menundukkan kepala mereka. Tidak seorang pun yang berani menatap wajah Ki Argapati yang sayu dan pucat. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara Ki Gede. "Tetapi aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Sekarang aku akan memimpin sendiri pasukan Menoreh, merebut kembali daerah yang terpaksa kalian lepaskan itu." Samekta hampir-hampir tidak percaya kepada pendengarannya. Dengan pandangan yang aneh ditatapnya wajah Ki Gede Menoreh. Tetapi mulutnya tidak segera dapat mengucapkan sesuatu. "Jangan menjadi gelisah. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan Menoreh sekarang juga." Tetapi, suara Samekta terbata-bata. "Tetapi bukankah Ki Gede sedang terluka?" "Lukaku tidak seberapa. Aku akan segera menjadi kuat lagi. Tetapi Ki Gede memerlukan beristirahat. Meskipun hanya 1 hari ini. Mungkin besok Ki Gede telah menjadi pulih kembali dan mampu memimpin pasukan Menoreh yang masih ada untuk merebut kembali semua tempat yang telah terpaksa kita lepaskan. Aku tidak dapat menunggu sampai besok. Aku harus berangkat hari ini." Dada setiap orang yang mendengar kata-kata Ki Gede itu bergetar. Terjadilah pergolakan di setiap dada. Dorongan perasaan mereka, apalagi ketika mereka melihat Ki Gede sudah ada di antara mereka, seakan-akan telah membakar jantung mereka dan mendidihkan darah mereka. Hampir saja para pengawal itu berteriak, "Sekarang! Sekarang!" Tetapi apabila mereka lihat Ki Gede yang lemah dan pucat, betapapun ia masih tetap dijalari oleh tekad yang menyala-nyala, mereka tidak akan dapat membenarkan sikap yang tergesa-gesa itu. Sikap itulah yang menjadi teka-teki bagi mereka. Ki Gede Menoreh tidak pernah kehilangan pengamatan, seperti kali ini. Karena itu, maka baik para pengawal tanah perdikan Menoreh, maupun para pemimpinnya, tidak segera dapat menyahut. Mereka seakan-akan terpukau dalam kediaman mereka. Membeku sambil memandangi wajah Ki Gede yang pucat. Karena tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata menyambut perintahnya, maka Ki Gede berkata pula, "Kenapa kalian menjadi beku? Apakah kalian ragu-ragu, bahwa kita tidak mampu lagi untuk merebut setiap kedudukan yang telah kita tinggalkan?" Samekta menelan ludahnya. Selangkah ia maju mendekati Ki Gede dengan dada yang berdebar-debar. Menurut tanggapannya, pasti ada sesuatu yang menyebabkan Ki Gede menjadi terlampau tergesa-gesa mengambil keputusan. "Ki Gede," berkata Samekta dengan hati-hati. "Marilah. Kami persilahkan Ki Gede beristirahat. Marilah, kita membicarakannya dengan tenang." Tetapi Ki Gede Menoreh sama sekali tidak berkenan di hati. Dengan keras ia menjawab, "Aku tidak akan membicarakannya. Kalau kalian masih mengakui aku sebagai kepala tanah perdikan, maka aku akan memerintahkan kalian untuk bersiap sekarang."
Setiap dada terasa berdesir mendengar kata-kata Ki Gede itu. Sejenak mereka saling berpandangan. Ki Argapati tidak pernah demikian. Namun Samekta masih mencoba bertanya. Ki Gede, apakah yang menyebabkan Ki Gede harus melakukannya sekarang? Bagaimana seandainya besok atau setiap saat apabila Ki Gede sudah pulih kembali? Oh, kalian terlampau memikirkan diri sendiri, suara Ki Argapati menjadi semakin keras. Kini ia duduk tegak di atas punggung kudanya meskipun Karti masih belum turun juga. Kalian tidak dapat merasakan betapa sakit hatiku mengalami peristiwa ini. Mungkin terlampau pribadi, dan mungkin kalian tidak mau terseret dalam kepentingan ini. Kalau demikian baiklah. Aku akan mengambil jalan lain. Tetapi aku harus mendapatkannya sekarang dalam segala keadaan. Samekta menjadi semakin tidak mengerti. Dipandanginya sejenak wajah Urahasta. Tetapi Urahasta yang bertubuh raksasa itu seakan-akan membeku di tempatnya. Di tubuhnya masih tergores jalur-jalur merah, bekas-bekas luka oleh sentuhan senjata lawan ketika ia bertempur mati-matian mempertahankan rumah kepala tanah perdikan menoreh. Agaknya karena sesuatu hal, maka ia tidak mati di peperangan itu. Seandainya pada saat itu Pandan Wangi masih ada di dalam rumah itu, maka ia tidak akan beranjak sampai ke ujung hidupnya. Baiklah, berkata Ki Argapati kemudian. Beristirahatlah. Aku akan pergi sendiri. Samekta menjadi semakin bingung. Karti pun menjadi bingung pula. Apalagi ketika ia tersentuh tubuh Ki Argapati yang menjadi terlampau panas. Panas oleh benturan yang terjadi di dalam tubuhnya. Benturan antara obat yang memampatkan lukanya dengan warangan yang ada pada ujung senjata Ki Tambak Wedi yang tergores di dada Ki Gede menoreh itu, meskipun tidak terlampau tajam. Ki Gede, berbisik Karti lirih. Tubuh Ki Gede menjadi terlampau panas. Mungkin terjadi sesuatu di dalam tubuh Ki Gede. Oh, desah Ki Argapati, mungkin. Tetapi aku merasa semakin sehat. Aku sudah hampir pulih kembali. Tetapi apakah agaknya yang memaksa Ki Gede untuk berbuat sekarang, bertanya Karti pula. Mungkin karena Ki Gede merasa kehilangan Pandan Wangi? Sudah aku katakan, sahut Ki Gede. Namun agaknya pertanyaan Karti itu telah membuat Samekta, Urahasta dan orang-orang lain menjadi terperanjat. Dengan terbata-bata Samekta bertanya, maksud Ki Gede. Ki Gede ingin menemukan Pandan Wangi? Dan karena itu Ki Gede akan pergi sekarang? Sudah aku katakan. Itulah sebabnya maka aku sebut persoalan ini kalian anggap terlampau pribadi. Aku terlampau mementingkan diriku sendiri, sekedar mencari anakku yang hilang itu. Oh. Samekta maju lagi selangkah. Tidak Ki Gede. Tidak. Pandan Wangi sama sekali tidak hilang. Hei. Ki Argapati terbelalak mendengar kata-kata itu. Samekta mengangguk lemah. Ketika sekali lagi ia memandang wajah Ki Gede, maka wajah itu sudah menjadi semakin pucat. Dan bahkan kini tubuh Ki Gede itu mulai menggigil. Agaknya benturan di dalam darahnya menjadi semakin dahsyat. Bahkan Karti mulai bercuriga, apakah obat dari orang yang membawa cambuk dan mengaku bernama Gupala itu bukan justru racun yang memperkuat warangan senjata Ki Tambak Wedi yang tergores di dada Argapati. Tetapi Karti tidak bertanya tentang hal itu. Ki Gede, berkata Samekta kemudian. Pandan Wangi sudah kembali dengan selamat. Siapa yang mengatakannya? Bertanya Argapati. Ia ada di sini. Mana orangnya? Ia sedang tidur. Ia terlampau lelah karena ia bertempur melawan Ki Pedasura. Argapati termenung sejenak. Kata-kata Samekta itu seolah-olah sebuah mimpi saja yang mengganggunya. Perlahan-lahan dirabanya tengkuknya. Terasa lehernya menjadi terlampau panas. Tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya menjadi terlampau lungkrah. Tulang-tulangnya seakan-akan terlepas dari tubuhnya. Kini baru ia mengerti betapa tubuhnya dalam keadaan yang parah. Namun dengan demikian, ia bertanya di dalam dirinya sendiri. Apakah benar aku mendengar bahwa Pandan Wangi ada di sini? Atau karena keadaanku, maka aku menjadi kehilangan kesadaran, atau pingsan, atau mimpi, atau dalam keadaan apapun. Tetapi itu hanya sekedar bayangan di dalam hati? Tetapi ia mendengar lagi Samekta berkata. Marilah Ki Gede, kami bawa Ki Gede kepadanya. Kepada Pandan Wangi. Ki Gede masih tetap ragu-ragu. Tetapi ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab.
marilah. Tetapi kalau kalian menipuku, maka aku dapat berbuat apa saja di luar sadarku. Adalah di luar nalar, kalau Pandanwangi mampu melepaskan dirinya dari Pedasura. Samekta tertegun sejenak. Namun kemudian segera ia berputar dan melangkah ke rumah yang diperuntukkan bagi Pandanwangi. Beberapa orang yang mengerumuni Ki Gede segera menyibak ketika kuda Ki Gede melangkah pula maju mengikuti Samekta. Sementara itu Karti masih juga duduk di belakang Ki Gede. Di belakang kuda itu para pengawal yang sedang tidak bertugas di regol desa segera mengikutinya berbondong-bondong. Samekta yang melangkah di depan kuda Ki Gede berjalan semakin cepat. Seperti seorang senapati yang maju di depan pasukannya di peperangan. Itulah rumah yang dipergunakannya, Ki Gede, berkata Samekta sambil menunjuk sebuah rumah yang sedang di pinggir jalan di dalam lingkungan pagar batang-batang pring ori. Ki Gede menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak maka luka dan keadaan dirinya sendiri terlupakan lagi. Yang dipandanginya adalah pintu rumah yang kini telah berada di depannya. Perlahan-lahan mereka memasuki regol halaman yang tidak terlampau luas. Urahasta segera menahan para pengawal yang tidak berkepentingan agar mereka tidak turut masuk memenuhi halaman rumah itu. Suara ribut-ribut di luar ternyata telah mengejutkan Pandanwangi yang sedang beristirahat di bilik dalam rumah itu. Dengan hati yang berdebar-debar ia melangkah keluar. Kedua pedangnya tetap siap di lambungnya. Apakah yang diributkan oleh orang-orang di luar itu, Bibi? Bertanya Pandanwangi kepada seorang perempuan tua pemilik rumah itu. Entahlah, Ger. Aku belum menjenguk juga. Pandanwangi mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku akan melihatnya sebentar. Perempuan tua yang lagi duduk di belakang alat tenunnya itu menengadahkan wajahnya. Sambil memiringkan kepalanya ia berkata, ya, aku memang mendengar orang ribut di halaman. Tetapi perempuan itu tidak beranjak dari tempatnya. Sejenak kemudian ia telah mulai melemparkan jarum tenunnya lagi. Pandanwangi menarik nafas. Agaknya perempuan tua itu tidak tertarik lagi kepada apapun juga selain jarum tenunnya yang besar itu. Apakah paman tidak ada di rumah? Bertanya Pandanwangi pula. Tidak, Ger. Pamanmu sedang keluar, jawabnya. Tetapi perempuan itu sama sekali tidak berpaling. Sekali lagi Pandanwangi menarik nafas. Dan Pandanwangi itu terperanjat ketika ia mendengar desah langkah seseorang masuk. Sebelum ia melihat orangnya, Pandanwangi telah mendengar suara orang itu memanggilnya. Angger Pandanwangi. Apakah kau sudah bangun? Paman Samekta, desis Pandanwangi. Samekta kini telah berdiri di depan pintu. Katanya selanjutnya. Aku telah mendengar suaramu. Tentu kau sudah tidak tidur lagi. Aku hanya dapat tidur sekejap, Paman. Selebihnya aku hanya sekedar berbaring saja. Pandanwangi berhenti sejenak, lalu. Siapakah yang berada di luar selain Paman Samekta? Marilah, lihatlah sendiri. Siapa? Urahasta. Ah. Pandanwangi berdesah. Ada yang lain lagi, Ger, marilah, lihatlah sendiri. Pandanwangi masih juga ragu-ragu. Tetapi Samekta mendesaknya. Marilah, Ger, lihatlah siapakah yang menunggumu di luar. Samekta tidak menunggu jawaban Pandanwangi. Segera ia berbalik dan melangkah keluar, melintas pendapa. Dengan ragu-ragu Pandanwangi mengikutinya di belakang. Ketika ia melangkahi pintu, maka di bawah tangga pendapa dilihatnya seekor kuda yang dipegangi oleh seorang pengawal. Di belakang pengawal itu ia melihat Karti sedang menolong seseorang turun dengan susah payah dari kuda itu. Tiba-tiba Pandanwangi terpekik. Ayah. Dengan cepatnya Pandanwangi meloncat berlari menyongsong ayahnya yang baru saja turun dari punggung kudanya. Menilik keadaannya, Pandanwangi segera dapat mengetahui bahwa sesuatu telah terjadi atas ayahnya itu. Karena itu maka dadanya serasa berhenti, seolah-olah menghentikan arus nafasnya. Ki Argapati mendengar suara anaknya. Sejenak ia menengadahkan dadanya. Dipandanginya seseorang yang berlari ke arahnya. Seorang gadis dengan dua buah pedang di lambungnya sebelah menyebelah. Pandanwangi. Pandanwangi yang berlari-lari itu langsung memeluk ayahnya yang lemah sambil berdesis. Ayah, kenapa ayah? Ayahnya tidak segera menjawab. Tetapi Pandanwangi terperanjat ketika tubuhnya tersentuh badan ayahnya. Ayah terlampau panas.
Dengan tangannya yang lemah dilayani oleh Karti, Ki Argapati membelai kepala putrinya. Terdengar suaranya terlampau dalam. Kau selamat Pandanwangi. Ya, ayah, aku selamat, sahut Pandanwangi, suaranya menjadi gemetar. Betapa ia bertahan, namun ia adalah seorang gadis. Karena itu, maka terasa di pipinya air matanya mengalir satu-satu. Aku mendengar kau terlibat dalam perang tanding melawan Ki Pedasura. Ya, ayah. Hanya tangan Tuhanlah yang dapat menyelamatkanmu. Pandanwangi mengangguk. Ya ayah. Ki Argapati terdiam sejenak. Tangannya masih membelai rambut putrinya yang kini menangis terisak-isak. Ki Gede, berkata Karti yang melayaninya. Sebaiknya, silakan Ki Gede naik dan beristirahat. Oh. Pandanwangi berdesah sambil melepaskan pelukannya. Ya, ayah. Silahkan ayah naik. Apakah ayah terluka? Argapati mengangguk perlahan. Terdengar suaranya semakin lirih. Ya, aku terluka Wangi. Dan tubuh ayah terlampau panas. Apakah luka itu berbahaya dan parah? Argapati tidak segera menyahut. Dipalingkan wajahnya, beredar di halaman rumah itu. Dilihatnya beberapa orang pengawal berdiri mematung. Yang lain menyilangkan tombaknya di regol, supaya orang-orang yang tidak berkepentingan tidak masuk ke halaman. Ayah, apakah luka ayah cukup parah? Ki Argapati yang lemah itu menggelengkan kepalanya. Desisnya. Tidak Wangi. Lukaku tidak terlampau parah. Tetapi ayah sangat pucat dan tubuh ayah sangat panas. Ki Argapati mencoba tersenyum. Namun tampak betapa ia menahan gejolak di dalam tubuhnya. Perasaan yang aneh menjalar menyusur peredaran darahnya. Di dalam dadanya serasa menyala api yang sangat panasnya. Angger, potong Karti kemudian ketika Pandanwangi masih ingin bertanya. Biarlah Ki Gede Menoreh naik ke rumah dan beristirahat. Oh, marilah. Marilah ayah. Karti dan Pandanwangi kemudian membamu Ki Gede menaiki tangga pendapa. Perlahan-lahan mereka melintas dan masuk ke ruang dalam. Bibi, berkata Pandanwangi kepada perempuan tua yang lagi menenun di sudut ruang. Ayahku minta izin untuk tinggal di rumah ini pula bersamaku, Bibi. Ayah sedang terluka. Perempuan tua itu berpaling sejenak. Dipandanginya Argapati yang menjadi semakin lemah. Acuh tidak acuh ia menjawab. Silahkan. Bawalah masuk ke bilik sebelah. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Perempuan itu segera melanjutkan kerjanya tanpa memperhatikan lagi orang-orang yang berada di dalam rumahnya. Perempuan tua itu tidak berpaling ketika Pandanwangi menyahut. Terima kasih, Bibi. Namun tiba-tiba perempuan itu terbelalak. Dengan terbata-bata ia bertanya. Siapa? Siapa yang kau katakan akan tinggal di rumah ini bersamamu? Ayah, Bibi. Ayahku. Maksudmu, Ki Gede Menoreh? Ya, Bibi. Oh, dengan tergesa-gesa perempuan tua itu melepaskan dirinya dari alat tenunnya. Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan berkata, Maaf. Maafkan aku. Aku tidak menyadari bahwa yang datang adalah Ki Gede Menoreh. Maka terbungkuk-bungkuk perempuan tua itu melangkah ke bilik yang lain sambil berkata, Di sini. Disinilah Ki Gede akan beristirahat. Dengan tergesa-gesa pula ia mengemasi pembaringan di dalam bilik itu. Dibentangkannya tikar pandan yang putih sambil bergumam. Aku tidak menyangka bahwa Ki Gede akan sudi singgah di rumah ini. Ki Gede Menoreh yang terluka itu pun segera dibaringkan di pembaringan itu. Tubuhnya ternyata menjadi semakin panas, dan nafasnya menjadi tersengal-sengal. Karti, Samekta, Urahasta, Pandanwangi, dan beberapa pemimpin pengawal yang lain menungguinya dengan cemas. Betapa garangnya Pandanwangi, namun sebagai seorang gadis yang menghadapi ayahnya yang terbujur dengan wajah pucat dan tubuh menggigil, Pandanwangi tidak dapat menyembunyikan perasaannya. Betapa ia mumpuni mempergunakan sepasang senjatanya, namun untuk mengatasi keadaan ayahnya ia tidak dapat mempergunakan kemampuannya mempergunakan sepasang pedangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka tidak ada yang dapat memberinya pengharapan selain kekuasaan yang tertinggi. Tidak ada senjata, tidak ada pedang, tombak atau apapun juga yang akan mampu menolongnya, selain sumber hidupnya.
Karena itu, maka baik Pandan Wangi maupun Ki Argapati sendiri, dalam keadaan demikian telah melepaskan dirinya dari segala macam kemampuan diri, segala macam jenis senjata dan ilmu yang paling dahsyat sekalipun. Kini mereka mencoba mendekatkan diri semakin lekat kepada penciptanya. Namun ternyata Ki Gede Menoreh yang telah lebih dalam menyadap pengalaman hidup, lebih cepat dapat menyandarkan perasaannya. Ia lebih cepat meletakkan dirinya ke dalam tangan Yang Maha Kuasa, dalam pasrah diri yang sedalam-dalamnya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk tersenyum dan berkata lirih kepada Pandan Wangi. Pandan Wangi, kenapa kau menjadi terlampau cemas? Ayah panas sekali, bahkan menggigil. Luka ini sudah diobati Wangi. Jangan cemas. Karti menarik nafas dalam-dalam. Ia bahkan menjadi semakin curiga terhadap obat yang telah ditaburkan di atas luka Ki Gede. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya, supaya Ki Gede Menoreh tidak menjadi cemas pula. Tetapi agaknya Ki Gede dapat mengerti kecemasan yang tersirat di hati Karti, sehingga sambil tersenyum ia berkata, "Jangan mencemaskan obat yang telah kau taburkan di atas luka itu Karti. Aku percaya bahwa orang itu tidak akan berkhianat meskipun aku sudah hampir tidak dapat mengingatnya lagi siapakah dan bagaimanakah bentuk wajahnya." Karti mengerutkan keningnya. Namun ia bertanya pula, "Tetapi bukankah keadaan Ki Gede menjadi semakin sulit?" Ki Gede adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dari orang-orangnya. Dalam keadaan yang demikian ia masih dapat membuat perhitungan atas dirinya sendiri. Katanya, "Mudah-mudahan aku menjadi segera lebih baik, Karti. Mungkin benturan antara kekuatan racun pada senjata tambak wedi dan obat yang ditaburkan di atas lukaku, telah terjadi di dalam arus darahku. Tetapi kalau aku mampu mengatasinya, maka aku akan segera baik." Karti tidak menjawab. Tetapi kecemasan masih membayang di wajahnya, di wajah Hurahasta dan di wajah Samekta, bahkan di wajah-wajah yang lain. Dalam keadaan yang demikian, ternyata bahwa orang-orang di sekitar Ki Gede itu tidak mampu lagi untuk menenteramkan hati mereka sendiri, apalagi bagi yang sedang terluka. Setiap kali mereka berdesah untuk melepaskan ketegangan yang menghimpit dada mereka. Dalam ketegangan, mereka yang berada di sekitar Ki Gede berdiri tegak dalam kediaman. Mereka memandang wajah Ki Gede yang pucat dan suram. Yang dapat mereka lakukan hanyalah menunggu apa yang akan terjadi atas Ki Gede kemudian. Namun di dalam hati mereka tidak sepi dari doa dan harapan atas kemurahan Tuhan Maha Pencipta. Nafas Ki Gede Menoreh pun menjadi semakin deras. Arus panas di dalam darahnya menyebabkannya basah oleh keringat. Pandan Wangi akhirnya tidak dapat menahan ketegangan di dalam dirinya sehingga terloncatlah pertanyaannya kepada Karti. "Paman, obat apakah yang telah dipergunakan oleh ayah?" "Seseorang telah memberi obat itu di bawah pucang kembar, Ger." "Siapakah orang itu?" Karti mengangkat bahunya sambil berdesah. "Aku baru melihatnya sekali itu. Namanya Gupala." "Oh." Pandan Wangi terperanjat. "Jadi ayah mempergunakan obat dari seseorang yang belum jelas bagi paman dan bagi ayah sendiri?" Karti menjadi ragu-ragu. Dipandanginya wajah Ki Gede yang pucat. Namun sebelum Karti menjawab, terdengar suara Ki Gede lirih. "Aku tidak berprasangka jelek kepada anak yang gemuk itu, Karti. Aku harap bahwa aku akan menjadi semakin baik setelah benturan yang terjadi antara kekuatan racun dan obat itu mereda." Karti tidak menjawab, dan Pandan Wangi pun tidak bertanya lagi. Mereka kini berdiri seperti patung menyaksikan Ki Gede yang terbaring diam sambil memejamkan matanya. Dicobanya untuk memusatkan segenap sisa-sisa tenaganya dalam perjuangannya mengatasi keadaan yang gawat pada dirinya. Tetapi Ki Gede meletakkan dirinya pada lambaran yang mapan. Pasrah setulus hati kepada kekuasaan yang tertinggi. Ruangan itu kini menjadi sepi. Perempuan tua pemilik rumah itu sudah tidak menenun lagi. Meskipun ia berdiri di luar pintu, namun ia dapat ikut merasakan betapa ketegangan mencengkam ruang di dalam. Hanya nafas-nafas yang tertahan sajalah yang terdengar. Hampir tidak ada mata yang sempat berkedip. Semuanya menatap wajah Ki Gede yang pucat pasi. Kadang-kadang mereka memandangi nafasnya yang berkejaran dan dadanya yang menggelombang. Tangannya yang gemetar bersilang di atas dadanya, sedang kedua kakinya terbujur lurus di bawah selimut kain panjang. Sekali-kali mereka melihat Ki Gede menarik nafas dalam-dalam.
Sekali-kali Pandan Wangi mengusap keringat yang mengembun di kening ayahnya, perlahan-lahan sekali. Tetapi Pandan Wangi tidak berani bertanya sesuatu. Dadanya berdesir ketika ia melihat tombak pendek ayahnya terbaring di sisi tubuh Ki Argapati itu. Belum dimasukkan ke dalam selongsongnya, meskipun sudah berurangka. Tiba-tiba dendamnya kepada Ki Tambak Wedi melonjak sampai ke ujung ubun-ubun. Kalau terjadi sesuatu atas ayahnya, maka segala kesalahan adalah tanggung jawab iblis tua itu. Sejak ayahnya kawin dengan ibunya yang sudah mengandung kakaknya Sidanti, kemudian kemelutnya tanah perdikan menoreh adalah akibat semata-mata dari kelahiran Sidanti, dan akhirnya keadaan ayahnya yang parah saat ini. Tanpa sesadarnya, maka Pandan Wangi menggeretakkan giginya, sehingga Karti berpaling ke arahnya. Orang tua itu segera dapat menangkap betapa kemarahan menyala di hati gadis yang perkasa itu. Karti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia segera menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang akan mampu melawan Ki Tambak Wedi selain Ki Gede Menoreh. Apalagi di lingkungan mereka terdapat orang-orang yang bernama Ki Pedasura, Sidanti, Argajaya, dan orang-orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Dalam ketegangan keadaan itu, Karti mencoba menilai keadaan secermat-cermatnya. Pasukan Samekta telah terpukul mundur, bahkan bersama-sama dengan para pengawal pilihan yang dipimpin oleh Wurahasta. Tetapi apakah yang dapat dilakukan Samekta dan Wurahasta menghadapi Sidanti dan Argajaya? Adalah suatu keajaiban bahwa Pandan Wangi tidak terbunuh atau tertangkap ketika ia berkelahi melawan Ki Pedasura. Tetapi Pandan Wangi masih belum mengatakan apakah sebabnya ia berhasil melepaskan dirinya. Angan-angan mereka itu segera tersentak ketika mereka mendengar desah Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia menggerakkan tangannya, kemudian sekali lagi menarik nafas dalam-dalam. "Ayah," desis Pandan Wangi. Ki Gede tidak segera menjawab. "Ayah, ayah." Pandan Wangi menjadi pucat. "Ayah." Hampir saja ia menjerit sambil memeluk ayahnya, apabila Karti tidak segera menahannya. "Jangan, Ger. Jangan membuat ayah terkejut. Lihat, nafasnya menjadi semakin teratur." Tetapi, perlahan-lahan, Pandan Wangi menjadi semakin bingung ketika Karti tidak juga melepaskannya. Lenyaplah gambaran seorang prajurit yang tangkas di peperangan. Yang ada kini adalah seorang gadis yang kecemasan menunggui ayahnya, satu-satunya orang tuanya yang ada, yang sedang dibelai maut. "Tidak, Ger. Lihatlah. Ayah sedang mencoba mengatasi kesulitan yang ada di dalam dirinya dengan memusatkan segenap kemampuannya dan kekuatan yang tersisa. Ayah sedang memohon kepada Tuhan dengan segenap hatinya, segenap budinya. Marilah kita ikut berdoa di dalam hati. Tetapi, bagaimanakah keadaan ayah itu nanti? Jangan cemas. Kita pasrahkan keadaannya kepada penciptanya. Tetapi menilik tata lahir yang kasat mata, keadaan ayahmu menjadi semakin baik. Tetapi, apakah obat itu bukan justru menyesatkan?" Pertanyaan itu menyentuh perasaan Karti yang betapapun kecilnya mempunyai dugaan serupa pula. Tetapi ia yakin bahwa Ki Gede sendiri, seorang yang hampir mumpuni, pasti dapat membedakan apakah yang sedang terjadi atas dirinya, sehingga karena Ki Gede sendiri sama sekali tidak berprasangka, maka ia tidak berbuat apa-apa. "Paman." Pandan Wangi mendesak. "Apakah tidak ada seorang dukun yang cukup cakap untuk mengetahui apakah yang menyebabkan ayah menjadi terlampau panas dan parah seperti ini?" Karti tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Seandainya ada seorang dukun yang cakap tentang obat-obatan, namun Ki Argapati sendiri telah mantap mempergunakan obat dari orang yang belum begitu dikenalnya itu. Tetapi meskipun demikian, ikhtiar itu harus dilakukan. Pendapat Pandan Wangi itu dapat diusahakan seandainya mungkin. Karena itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berdesis. "Memang hal itu pun akan dapat kami coba." Karti pun kemudian berbisik kepada seseorang yang berdiri di belakangnya, untuk menghubungi pemimpin-pemimpin pengawal yang lain. Yang mungkin dapat memanggil seseorang yang mampu menolong keadaan Ki Gede yang sedang parah itu. Orang itu pun mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, "Aku akan mencoba." Tetapi orang itu harus benar-benar dapat dipercaya. Lebih baik apabila orang itu tinggal di daerah ini. Orang yang selama ini selalu berhubungan dengan Ki Gede dalam soal obat-obatan ternyata kini telah berada di pihak Sidanti. "Kiwasi," bertanya orang itu.
Karti mengangguk. Ya, orang itu ternyata kini berpihak kepada lawan meskipun selama ini ia selalu dekat dengan Ki Gede dalam soal obat-obatan. Pengawal itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya. Tetapi bukankah obat yang dipergunakan oleh Ki Gede ini bukan obat dari Kiwasi? Karti menggelengkan kepalanya. Bukan, aku kira bukan. Namun terbersit keraguan-raguan di dalam dadanya. Apakah anak yang gemuk itu bukan sekedar suruhan Kiwasi untuk meracuni Ki Argapati? Ah, kenapa aku menjadi terlampau cemas, berkata Karti di dalam hatinya. Ki Gede telah mengenal ciri-ciri orang yang memberinya obat. Agaknya Ki Gede mempercayainya. Kenapa aku menjadi terlalu gelisah? Karti mengangguk ketika pengawal itu berkata. Baiklah, aku pergi sekarang. Mudah-mudahan di padesan ini aku dapat menemukannya. Yang benar-benar baik dan dapat dipercaya. Pergilah. Asal bukan Kiwasi dan Kimoni. Kedua-duanya tidak lagi dapat dipercaya. Pengawal itu segera pergi meninggalkan ruangan itu, untuk mencoba memenuhi permintaan Karti dan Pandanwangi. Pandanwangi, Urahasta, Karti, dan beberapa orang yang lain masih saja mengerumuni Ki Argapati dengan dada yang dicengkam oleh ketegangan. Ki Argapati masih terbaring diam sambil memejamkan matanya, dengan tangan bersilang di dadanya. Bagaimana keadaan ayah, Paman? Pandanwangi berbisik dalam kecemasan yang mencengkam. Kita hanya dapat menunggu, Nger. Tetapi setidak-tidaknya keadaannya tidak menjadi semakin parah. Bahkan, lihatlah, pernafasannya sudah jauh lebih baik dan teratur. Ayah telah mengerahkan tenaganya untuk mengatur jalan pernafasannya. Tetapi apakah ia dapat bertahan? Karti tidak menjawab. Tetapi kecemasan yang sangat membayang di matanya. Keningnya yang telah berkerut, menjadi semakin berkerut-merut. Urahasta yang berdiri tegak di samping Karti, sama sekali tidak bergerak. Ia pun tidak kalah cemasnya dari Karti dan Samekta. Tetapi seperti juga Samekta, ia berusaha untuk menekan kecemasannya di dalam hatinya. Apalagi mereka tidak melihat langsung seperti Karti, seseorang yang kurang mereka kenal memberikan obat kepada Ki Gede, dan obat itu telah ditaburkan di atas lukanya. Di halaman rumah itu, pengawal yang mendapat tugas dari Karti untuk mencari seorang dukun, segera melakukan tugasnya. Dengan tergesa-gesa ia berlalu dari halaman rumah itu, menghubungi seorang penduduk untuk menanyakan apakah di padukuhan itu ada seorang dukun yang baik untuk mengobati luka-luka baru, luka-luka karena senjata dan racun. Tetapi pengawal itu kecewa ketika ia melihat orang itu menggelengkan kepala. Sayang, di desa ini tidak ada seorang pun yang pantas untuk mengobati luka. Apakah Ki Gede terluka parah? Ya, Ki Gede terluka. Apakah luka itu berbahaya bagi jiwanya? Aku akan mencoba. Pengawal itu terdiam. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Namun kediamannya telah memberikan kesan kepada orang yang bertanya kepadanya, bahwa memang keadaan Ki Gede cukup berbahaya. Berita tentang keadaan Ki Gede itu pun segera tersiar. Orang-orang yang berdiri di luar halaman, di gardu-gardu dan hampir di segala tempat, telah mempercakapkan keadaan Ki Gede menoreh. Mereka menjadi sangat berprihatin. Pada saat tanah perdikan ini mengalami bencana, maka pada saat yang demikian Ki Gede berada dalam keadaan luka parah, dan bahkan membahayakan jiwanya. Pada saat orang-orang di seluruh padesan itu sedang berdoa untuk keselamatan Ki Gede, seluruh pengawal yang mundur ke dalam daerah itu, dan seluruh penduduk di daerah-daerah yang masih setia kepadanya, mengharapkan kesembuhannya, maka para pengawal di jurusan timur padesan itu telah dikejutkan oleh suara panah sendaren yang meluncur dari dalam daerah lingkungan bambu berduri. Suara panah sendaren itu benar-benar telah menarik perhatian para pengawal, sehingga pemimpin pengawal yang berada di daerah itu segera memberikan perintah. 2 orang pergi bersama aku. Ketiganya segera meloncat ke atas punggung kuda berlari ke arah panah sendaren itu meluncur. Namun agaknya mereka telah terlambat. Panah itu jatuh ke dalam sebuah pategalan yang agak rimbun. Ketika kuda mereka mendekat, maka mereka melihat seekor kuda meluncur dengan cepatnya, menerobos dedaunan berlari ke jurusan induk Kademangan. Seorang penghubung atau petugas sandi dari Sidanti. Marilah kita kejar, geram salah seorang pengawal itu. Tetapi pemimpin pengawal itu menggelengkan kepalanya. Tidak akan dapat kita capai. Kuda itu tidak kalah baiknya dengan kuda-kuda kita. Kita kalah waktu dan kita pasti akan terjebak.
Tetapi panah itu sangat menarik perhatian para pengawal, sehingga pemimpin pengawal itu berkata seterusnya. Kita harus melaporkan bahwa di dalam lingkungan kita pasti ada petugas Sandi Sidanti yang telah melepaskan panah Sendaren itu. Ketiga pengawal berkuda itu segera berpacu kembali. Dengan segera mereka pun berusaha menemui Samekta yang sedang menunggui Ki Gede yang sedang sakit. Ada apa? Bertanya Samekta berbisik. Pemimpin pengawal itu ragu-ragu sejenak. Beberapa langkah ia bergeser diikuti oleh Samekta yang mengerti maksud pengawal itu. Lalu katanya, seseorang telah melepaskan panah Sendaren dari ujung desa ini. Samekta mengerutkan keningnya. Berita itu merupakan berita penting baginya. Kami bertiga sudah berusaha untuk mengejar panah Sendaren itu, karena kami yakin bahwa seseorang telah menunggunya. Tetapi ternyata kami terlambat. Kenapa? Panah Sendaren itu merupakan sesuatu yang tiba-tiba bagi kami. Ketika kami berkuda menyusul arah panah itu, maka seekor kuda yang lain telah berlari kencang-kencang dari pategalan sebelah. Apakah kalian tidak mengejarnya? Sudah terlampau jauh. Samekta mengangguk-anggukan kepalanya. Ke-1 ia dapat mengerti bahwa mustahil para pengawal dapat berbuat terlampau cepat dan tiba-tiba memacu kudanya secepat anak panah pula. Tetapi peristiwa itu tidak akan dapat dibiarkannya saja. Maka sebelum ia menemukan pemecahan ia berkata, awasi keadaan baik-baik. Usahakan untuk mengetahui siapakah yang telah melepaskan anak panah itu, atau setidak-tidaknya berusaha untuk mencegah, jangan sampai hal serupa itu terulang. Pemimpin pengawal itu menganggukkan kepalanya. Kemudian ia minta diri meninggalkan rumah itu. Sekali ia berpaling, mencoba memandang wajah Ki Gede dari sela-sela yang mengerumuninya. Wajah itu masih juga pucat, dan mata Ki Gede masih saja terpejam. Karti yang berdiri di samping Pandan Wangi dengan gelisahnya menunggu orang yang disuruhnya mencari seorang dukun yang mungkin dapat membantu Ki Argapati, tetapi orang itu masih juga belum datang. Sedang keadaan Ki Gede merupakan teka-teki yang menegangkan bagi mereka yang tidak begitu mengerti tentang persoalan serupa itu. Dengan tergesa-gesa Karti menyongsongnya, ketika orang yang disuruhnya itu memasuki pintu. Tetapi ia menjadi kecewa ketika orang itu mengangkat bahunya sambil berkata, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya dengan meyakinkan. Di sini memang ada dukun-dukun kecil yang hanya mampu mengobati luka-luka kecil. Mungkin sakit sawan atau kerasukan. Tetapi tidak untuk melawan luka yang begitu parah. Karti menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia menjadi semakin cemas. Tetapi ia sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Perlahan-lahan ia melangkah kembali ke tempatnya di samping Pandan Wangi. Bagaimana, Paman? Bisik Pandan Wangi. Belum, Ger. Orang itu belum menemukan. Tetapi yang lain masih akan berusaha terus. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Kecemasan yang sangat membayang di wajahnya. Tetapi seperti juga Karti, ia pun tidak mampu berbuat apa-apa selain menunggu. Menunggu dan berdoa di dalam hati. Ia masih mengharap bahwa secepatnya akan ada orang yang datang untuk membantu memperingan penderitaan Ki Gede dengan segala cara. Namun sebenarnya ia tidak akan dapat mengharap siapapun. Karti pun tidak, karena orang yang disuruhnya itu tidak lagi berusaha untuk mendapatkan orang lain. Tidak ada orang yang dapat diharapkannya lagi. Namun sementara itu, seseorang berjalan tertatih-tatih mendekati gardu penjagaan. Dengan nafas terengah-engah ia berkata kepada para penjaga. Aku akan keluar, Ger. Apakah keperluanmu, Kek? Bertanya seorang pengawal. Aku akan mencari seorang dukun yang baik, yang mungkin mampu mengobati luka-luka Ki Argapati. Kemana kau akan pergi? Kemanapun juga. Ki Samekta menyuruh aku mendapatkannya segera dimanapun. Beberapa orang pengawal saling berpandangan sejenak. Ketika pemimpin pengawal menganggukkan kepalanya, maka pengawal itu berkata, pergilah. Hati-hati, Kek. Keadaan semakin gawat. Oh, tidak ada lagi halangannya buat seorang seperti aku, Ger. Aku sudah tua. Tetapi kau harus hati-hati. Apalagi kalau orang lain tahu bahwa kau mencari obat untuk Ki Argapati. Baik, Ger. Orang itu pun kemudian berjalan tersuruk-suruk di panasnya matahari meninggalkan padesan yang dilingkungi oleh pering ori yang rapat,
membentengi tempat pemusatan pasukan induk pengawal tanah perdikan menoreh yang terdesak dari padukuhan induk. Berita tentang luka Ki Argapati memang sudah tersebar sampai hampir seluruh tanah perdikan. Tetapi tidak seorang pun di luar lingkungan pagar Pring Ori yang tahu keadaan sebenarnya dari luka Ki Gede itu. Ki Tambak Wedi yang tahu benar tentang luka itu pun tidak dapat membayangkan akibatnya. Apakah yang kemudian terjadi dengan Ki Gede itu? Apakah luka itu menjadi bertambah parah, ataukah Ki Gede dapat mengabaikannya? Ketika Ki Tambak Wedi meninggalkannya, tampaknya Ki Gede masih tetap segar dan mampu melawannya. Karena itu, maka Ki Tambak Wedi memerlukan keterangan. Yang diharapkannya adalah beberapa orang yang memang sudah berada di dalam lingkungan Pring Ori itu, di padukuhan kecil tempat induk pasukan menoreh menempatkan dirinya. Ketika seorang petugas sandinya datang dan melaporkan bahwa sudah ada tanda panah sendaren dari seseorang di dalam lingkungan pasukan menoreh, maka harapan Ki Tambak Wedi menjadi semakin besar untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi dengan Ki Argapati. Ia pasti segera datang, desisnya. Sidanti mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Sekilas dilihatnya wajah Argajaya dengan sudut matanya. Wajah itu pun sama sekali tidak memberikan kesan apapun juga. Sementara itu, orang tua yang keluar dari daerah tertutup, pemusatan pasukan menoreh semakin lama menjadi semakin jauh dari regol desa. Ketika orang tua itu berbelok dan masuk ke dalam daerah Pategalan, maka tiba-tiba ia menarik nafas dalam. Punggungnya yang selama ini terbungkuk-bungkuk menjadi tegak kembali. Sambil menggeliat ditekankannya kedua tangannya di lambungnya sambil bergumam lirih. Serasa hampir patah punggungku. Sejenak kemudian orang itu berpaling. Sama sekali tidak dilihatnya seseorang menyusulnya. Daerah itu benar-benar merupakan daerah mati. Aku harus segera menyampaikannya kepada Sidanti, bahwa luka Ki Argapati sangat parah, bahkan hampir merenggut jiwanya, katanya di dalam hati. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ketika ia akan melangkahkan kakinya ia mendengar gemerisik di sampingnya. Cepat ia meloncat dan bersiaga untuk menghadapi setiap kemungkinan. Sejenak kemudian dari balik rimbunnya dedaunan, muncul seseorang sambil berkata, aku sudah mengira. Orang tua itu terperanjat. Orang yang muncul dari balik rimbunnya dedaunan itu adalah salah seorang pengawal menoreh. Apa yang kau duga? Bertanya orang tua itu. Aku bercuriga melihat kau keluar dari Padesan untuk mencari obat buat Ki Argapati. Ki Samekta tidak akan memerintahkan kepadamu, seandainya ia benar-benar memerlukan. Ternyata belum terlampau jauh, kau telah membuka kedokmu. Kau ternyata tidak terlampau tua seperti yang kau perankan. Kau belum begitu lemah dan belum saatnya berjalan tersuruk-suruk. Bahkan agaknya kau masih mampu untuk bertempur. Orang tua itu menarik nafas. Hidung petugas sandi pengawal menoreh cukup tajam. Bukankah kau juga orang menoreh? Kita pasti sudah pernah berjumpa sebelum ini. Aku pernah mengenalmu, tetapi tidak tertatih-tatih dan tersuruk-suruk seperti keadaanmu pada saat kau keluar dari regol desa itu. Itulah yang membuat aku bercuriga. Tetapi kau tetap dilepaskan, seolah-olah kami sama sekali tidak menaruh perhatian atasmu. Nah, sekarang, marilah kita kembali saja. Kalau kau tidak terlalu banyak ribut, maka kau tidak akan mengalami nasib terlampau jelek. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Sesaat ia tegak seolah-olah membeku. Namun tiba-tiba, secepat kilat ia mencabut sehelai keris kecil dari werangkanya di bawah bajunya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi ia langsung menyerang, menusuk dada. Tetapi pengawal dari menoreh itu pun telah mempersiapkan dirinya. Sehingga dengan demikian, maka ia pun mampu untuk meloncat menghindari serangan itu. Kau melawan, Kek, katanya. Orang tua itu tidak menjawab, tetapi serangannya telah berulang lagi. Semakin lama semakin cepat. Kerisnya mematuk-matuk dengan dahsyatnya seperti seekor belalang yang melenting-lenting untuk hinggap di tubuh pengawal tanah perdikan menoreh itu. Dengan demikian, maka petugas sandi dari menoreh itu tidak dapat terus-menerus menghindar dan menghindar. Akhirnya ia pun harus bertempur pula. Sesaat kemudian kedua tangannya telah menggenggam sepasang pisau belati pendek, yang segera terayun-ayun dengan dahsyatnya, menyambar-nyambar mengimbangi gerak keris lawannya. Demikianlah, maka perkelahian itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Masing-masing ternyata adalah orang-orang terpilih.
Orang-orang yang memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawan mereka sehingga mereka mendapat tugas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Setelah perkelahian itu berlangsung beberapa saat, maka ternyata bahwa pengawal tanah perdikan yang sedang bertempur itu memiliki beberapa kelebihan dari lawannya. Umurnya masih jauh lebih muda dan nafasnya masih tetap segar, meskipun ia telah memeras kemampuannya. Sedang orang tua yang bersenjata keris itu semakin lama telah menjadi semakin susut tenaganya. Nafasnya mulai mengganggunya, dan ketuaannya agaknya berpengaruh juga atas kelincahannya, meskipun sebenarnya ia tidak perlu berjalan tertatih-tatih dan tersuruk-suruk. Bersambung ke bab 104.